Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa melanjutkan pertemuan kali ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas topik-topik perihal aspek kebahasaan. Di dalam aspek kebahasaan, kita akan membahas mulai dari lambang bunyi, lambang kata, lambang struktur, lambang arti, dan lambang tulis. Jadi minimal kita akan memahami aspek bahasa dari 5 sudut pandang berdasarkan lambang. Nah, lambang bunyi itu sebagai lambang awal dari aspek kebahasaan. Kemudian setelah itu kita lihat lambang kata. Nah, lambang kata, kemudian lambang struktur, lambang arti, dan lambang tulis. Nah, kelima aspek tersebut menjadi fokus pemahaman kita pada kesempatan bahasan ini. Nah, kita awali dari lambang bunyi, bahwa bahasa awalnya itu dibentuk dari bunyi. Nah, bunyi-bunyi itu dalam bahasa sebagai unsur lambang awal. Nah, dari bunyi itu kemudian kita bisa membentuk kata. Jadi kata dibentuk dari adanya lambang bunyi. Nah, selanjutnya ada lambang struktur. Bagaimana menata, bagaimana menyusun lambang-lambang tadi sehingga nanti melahirkan lambang arti atau makna. Nah, lebih jauhnya selain lambang arti kita bisa mengamati lambang tulis. Nah, kembali ke lambang bunyi. Nah, kita pahami dalam ilmu fisika bahwa bunyi merupakan udara bergerak. Nah, dalam bahasa, bunyi pun dipandang sebagai udara bergerak. Di dalam tubuh manusia, kita memiliki sumber bunyi. Diawali dari adanya bunyi dihembuskan dari paru-paru, memasuki rongga tenggorokan, kemudian masuk ke rongga mulut. Nah, dari rongga mulut nanti bunyi dikeluarkan, ada yang melalui mulut dan melalui hidung. Nah, bunyi-bunyi tadi yang dikeluarkan dari organ tubuh manusia mulai dari paru-paru itu dapat dijadikan lambang bunyi dalam bahasa. Nah, dari bunyi yang tadi kita lihat melewati mulut dan melewati hidung, kita bisa memilah nanti ada bunyi bahasa yang melalui mulut dan melalui hidung. Kalau melalui hidung dalam teori bahasa kita sering menyebutnya sebagai bunyi sengau. Nah, di dalam mulut bunyi-bunyi tadi sebelum dikeluarkan akan diolah sehingga akan melahirkan bunyi vokal dan bunyi konsonan. Nah, kita bedakan bagaimana bunyi bahasa yang dikategorikan vokal dan bagaimana bunyi bahasa yang dikategorikan kepada bunyi konsonan. Bunyi vokal yaitu bunyi yang dihembuskan dari paru-paru, masuk ke rongga tenggorokan, masuk ke rongga mulut. Nah, tanpa dengan hambatan bunyi itu langsung keluar melalui mulut. Maka itu akan melahirkan bunyi-bunyi vokal. Nah, bunyi vokal kita bisa melihat bermacam-macam bentuk. Ada bunyi A, I, U, E, dan O. Nah, ketika kita mencoba melafalkan atau mengucapkan bunyi tadi, vokal yang diakibatkan oleh bunyi keluar dari mulut melalui bibir. Nah, bibir itulah yang membentuk varian bunyi vokal tadi. Ketika kita ucapkan A, nah berarti dibukalah bibir lebar-lebar. Kemudian kalau kita tarik ke pinggir. Nah, itu bunyi-bunyi bahasa vokal. Adapun bunyi bahasa konsonan, nah bunyi tadi tidak keluar langsung melalui mulut, tapi dihambat oleh laring atas, laring bawah, gigi atas, gigi bawah, sehingga akan melahirkan varian bunyi konsonan. Nah, misalkan bunyi em. Nah, bunyi dihambat oleh mulut, em. Kemudian bunyi T. Nah, dihambat oleh lidah dikenakan ke ujung gigi, di belakang gigi. Nah, bunyi-bunyi itu
akan digunakan dalam bahasa untuk membentuk kata. Maka nanti muncullah lambang kata. Nah, perbedaan antara bunyi yang dijadikan kata, dalam kata dirangkai adanya paduan bunyi vokal, bunyi konsonan, dan di dalam kata itu nanti ada makna yang dapat kita pahami. Nah, bagaimana membentuk kata? Nah, itu kita akan menggunakan lambang struktur. Bagaimana bunyi-bunyi tadi disusun membentuk satu rangkaian atau satu wujud sehingga dia membentuk satuan bunyi. Nah, biasanya kata dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya terbentuk dari satu bunyi, namun biasanya dibentuk oleh lebih dari satu bunyi. Minimal ada bunyi vokal dan konsonan. Jadi paduan dua lambang bunyi. Contoh bu, pa. Nah, kemudian juga ada yang menggunakan 3 lambang bunyi. Pak, no kan? Buk, bek. Nah, jadi lambang kata kita pahami terbentuk oleh adanya lambang bunyi bahasa dengan menggunakan sebuah struktur tertentu. Nah, jadi kaitan antara lambang struktur, lambang kata, dan lambang bunyi akhirnya melahirkan lambang arti atau makna. Nah, demikian ada 3-4 unsur yang memadu sehingga lambang-lambang dalam aspek kebahasaan tadi sangat berguna bagi kita untuk membentuk suatu bahasa. Nah, nanti kalau kita lanjutkan lagi setelah kita memiliki paduan antara lambang bunyi, lambang kata, dan lambang struktur serta lambang arti, nah kita bisa gunakan dalam interaksi di dalam konteks suatu interaksi sosial. Nah, nanti bisa kita menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Nah, jadi nanti lambang bunyi itu ada yang tetap menjadi bunyi ketika digunakan menjadi lisan, dan dia akan menjadi tulisan lambang-lambang bunyi itu. Sehingga tadi antara vokal dengan konsonan itu dia memiliki lambang tulis bermacam-macam gitu. Nah, akhirnya ketika kita melihat lambang tulisnya untuk bahasa Indonesia itu menggunakan sistem tulis alfabet atau abjad. Ya, kalau kita mengenal abjad, maka itu melambangkan bunyi bahasa Indonesia dari mulai vokal dan konsonan. Kita bisa lihat alfabet, sistem alfabet. Namun tidak semua alfabet yang berlaku dalam hukum internasional itu produktif aktif digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, kita kenal lambang tulis alfabet itu diawali dari A sampai Z. Namun alfabet tadi tidak semuanya bisa digunakan untuk melambang tuliskan bunyi bahasa Indonesia. Sebab di dalam alfabet tidak mengenal bunyi eng, bunyi en. Nah, itu. Belum lagi kalau kita lihat bunyi-bunyi lambang paduan dari vokal konsonan. Nah, itu. Jadi tolong dipahami di sini. Lambang tulis itu merupakan realisasi dari lambang bunyi. Oke. Nah, jadi sebuah bahasa jika kita kaji dari aspek kebahasaan, Anda bisa melihat pertama adanya lambang bunyi, kemudian adanya lambang kata, lambang struktur, lambang arti, dan lambang tulis. Jadi yang dipahami oleh manusia secara kajian aspek kebahasaan itu semuanya itu sebagai lambang gitu. Melambangkan atau menyimpulkan sesuatu. Kata, misalkan kita sebut bapak. Nah, yang sebut bapak itu kan hanya sebuah lambang gitu, lambang yang abstrak. Nah, bisa kita kata bapak itu kita pandang sebagai lambang paduan bunyi, bisa kita pandang sebagai lambang kata, bisa juga kita pandang sebagai lambang struktur, juga kita bisa pandang sebagai lambang makna di dalam kata bapak tadi. Nah, ketika dituliskan, maka kita akan menemukan rangkaian huruf diawali dengan huruf B sebagai huruf konsonan,
kemudian huruf A sebagai huruf vokal, huruf A lagi sebagai huruf vokal, dan huruf konsonan K. Walaupun ditulis lambangnya tadi ada 5 lambang, B, A, P, A, K, namun dibacanya tidak bapak. Nah itu, jadi ada yang diluluhkan, dibuang. Nah itu, jadi ada perbedaan antara lambang tulis dengan lambang kata itu sendiri ketika dilafalkan. Nah jadi sangat unik sekali bahasa itu. Jadi oleh karena itu Anda dalam kesempatan ini ketika kita ingin mendalami konsep dasar bahasa, pahamilah lambang-lambang ini. Nah, tentu setiap bahasa tidak sama kepemilikan lambang-lambang bunyinya. Nah, kita ambil contoh dalam bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia, kita bandingkan. Di dalam bahasa Sunda kita memiliki bunyi yang khas dalam bahasa Sunda. Misalkan bunyi e. Nah, bahasa Indonesia tidak memiliki itu. Nah, jadi mohon nanti ketika Anda mulai mendalami konsep dasar bahasa Indonesia, nanti bisa Anda analisis aspek kebahasanya itu dengan cara mempelajari aspek bunyi bahasa dalam bahasa Indonesia, atau kita banding aspek bunyi dalam bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Demikian pula ketika kita banding bahasa Indonesia dengan bahasa asing, katakanlah bahasa Inggris. Bahasa Inggris mula punya sistem bunyi tersendiri. Antara lambang dan bunyi tidak sama gitu. Kita ambil contoh, misalkan kata I dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris ketika dituliskan, tulisannya I, kita baca bunyinya berbeda menjadi I. Atau nama saya sendiri, Dian. Diejahnya dalam bahasa Inggris D-I-E-N. Oleh orang Indonesia dibaca Dian, tapi orang Inggris akan membacanya menjadi Dian. Nah itulah membuktikan bahwa lambang bunyi, kata, struktur memiliki perbedaan dalam suatu bahasa. Mungkin saja artinya bisa sama. Nah gitu. Ketika dituliskan, bisa tulisannya sama dengan lambangnya, bisa juga berbeda. Nah hati-hati nanti Anda ketika mengkaji konsep dasar suatu bahasa, harus dijelaskan dulu ini dalam sudut pandangan mana melihat lambang-lambang tadi. Apakah di dalam lambang bahasa Indonesia, lambang bahasa daerah, atau lambang bahasa asing. Nah konsep dasar tentang aspek bunyi ini sebagai dasar Anda untuk mengkaji lebih jauh nanti tentang konsep-konsep dasar dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika nanti kita lanjutkan dari lambang tulis ini, nanti kita bisa melihat lagi lebih jauh bagaimana hubungan dengan konteks wacana, dengan genre teks, kemudian dengan bagaimana sebuah model di komunikasi, dampak komunikasi. Nah, oleh karena itu sangat diperlukan bagi Anda, apalagi Anda nanti akan menjadi pendidik atau menjadi guru di sekolah dasar. Nah, mohon ini diajarkan kepada peserta didik, dan peserta didik harus memahami. Nah, bagaimana dengan lambang angka? Nah, lambang angka juga itu sama. Setiap bahasa memiliki lambang untuk angka berbeda-beda. Ditulisnya sama seperti angka 1, tapi dibacanya mungkin berbeda dari setiap bahasa. Jadi yang disebut lambang bunyi bahasa tidak saja mengurus tentang bunyi vokal konsonan. Nanti ada kaitan dengan tanda baca, kaitan dengan angka, kemudian dengan simbol-simbol yang lain. Nah, intinya semua bahasa akan diawali dengan adanya bunyi. Ya, misalkan Anda lihat nanti ada warna merah, itu sebuah warna, tapi ketika dibunyikan Anda akan mengatakan merah. Kan? Ketika kita lihat lambangnya kuning, maka diucapkan kuning, tulisannya berbeda. Nah, itu juga lambang. Jadi mohon aspek kebahasaan yang mendasar ini Anda pahami. Oke, jadi mudah-mudahan Anda sebagai pengkaji atau pengaji atau penelaah aspek kebahasaan dalam bahasa Indonesia ini,
Anda harus betul-betul menghayati, memahami, sehingga Anda tahu mana unsur-unsur dari aspek kebahasaan, mana jenis aspek kebahasaan, dan bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek lain. Oke? Nah, jadi dengan pemahaman ini, ketika nanti Anda melihat bahasa Indonesia secara keseluruhan, mungkin Anda bisa melihat ketika seseorang bertutur dalam bahasa Indonesia, bisa Anda perhatikan dari aspek bunyinya, sehingga nanti Anda bisa menanda, oh dia orang Jawa, karena mengatakan endog menjadi endok, atau mengatakan Bogor jadi embogor. Nah itu kan, itu akibat pengaruh bunyi dari etnik tertentu digunakan ketika dia berbahasa Indonesia. Nah sebagusnya bagaimana kita sebagai orang Indonesia ketika menggunakan aspek lambang tadi. Ya jelas kita harus mengacu kepada standar baku bahasa Indonesia. Nah jadi kita harus hati-hati dengan lambang-lambang dasar dari kebahasaan ini, sehingga kita tidak salah melafalkan, tidak salah membentuk kata, tidak akan salah memaknai arti atau memaknai lambang kata. Juga kita membaca sebuah struktur, nah gitu. Apalagi ketika itu sebagai lambang tulisan. Nah, yang lebih berbahaya ketika aspek bahasa ini digunakan dalam lambang tulis. Karena apa? Itu akan tersurat jelas dalam bukti. Berbeda kalau kita lambang-lambang tadi diucapkan secara lisan, maka setelah diucapkan, lambang-lambang yang digunakan oleh pengguna lambang tadi, jika tidak ada jejak rekamnya, pasti itu akan hilang. Nah jadi hati-hati, mengapa lambang tulis harus tepat, harus sesuai dengan kaidah baku? Ya karena itu akan merusak baik mitra tuturnya, atau penyimak, atau pendengar, atau pembaca, diakibatkan penulis atau penutur lisannya tidak tepat dalam menuliskan lambang-lambang tadi, sehingga terjadilah kesalahan pelambangan tulis. Nah itu sering terjadi. Karena apa? Karena kecerobohan pengguna bahasa tanpa menyadari bahwa di dalam perilaku bahasa harus ada lambang-lambang yang diatur oleh kaidah atau pedoman standar atau pedoman baku. Nah untuk bahasa Indonesia nanti lebih jauh kita bisa menggunakan pedoman yang sekarang kita sebut dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi Anda untuk mendalami lebih jauh tentang aspek kebahasaan dalam bahasa Indonesia, diharapkan Anda nanti mempelajari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi mohon Anda ingat, tidak lagi disebut dengan EYD, yang dulu itu pedomannya kita menyebutnya dengan ejaan yang disempurnakan. Nah sekarang yang terakhir itu, pedoman bahasa Indonesia baku itu dinamakan atau diistilahkan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa pedoman selalu berubah-ubah dalam suatu bahasa? Nah misalkan bahasa Indonesia, pedoman untuk aspek kebahasaan ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Kalau kita lacak nanti sejarah pedoman bahasa Indonesia, atau bagaimana bahasa Indonesia mengatur aspek kebahasaan, itu sudah mengalami minimal 5 kali perubahan. Sejak awal ditetapkan bahasa Indonesia, kita kenal dulu ada ejaan Suwandi, ejaan Pan Ocean, terus ejaan nasional, sampai terakhir ada ejaan yang disempurnakan, dan sekarang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mengapa harus berubah? Ya karena pengguna bahasa terus berkembang dinamis sesuai dengan kebutuhan pengguna bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, pemilik bahasa harus punya pedomannya. Jadi, perihal lambang bunyi, kata, struktur, dan lambang arti
termasuk lambang tulis, diatur di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi Anda setelah ini harus mulai menaati dan menggunakan pedoman-pedoman tentang perilaku bahasa. Untuk bahasa Indonesia, saya anjurkan Anda atau saya tugasi Anda untuk mulai membaca, menganalisis, dan memahami pedoman-pedoman atau aturan-aturan untuk mengatur aspek kebahasaan. Nah, nanti Anda akan melihat jenis bunyi bahasa Indonesia, kemudian lambang kata, ada beberapa jenis kata pun. Nanti kita bisa melihat ada kata dasar, kata afiksasi atau kata bentukan. Nah, bisa dibentuk melalui penambahan awalan, penambahan akhiran, ada penambahan sisipan, ada juga penambahan gabungan awalan atau akhiran. Nah, itu cara melambangkan kata. Ada juga kata yang disebut kata dasar, yaitu kata yang tanpa mengalami pembentukan, penambahan, awalan, akhiran, sisipan. Nah itu. Kemudian lambang kata juga kita bisa lihat akibat kata serapan. Artinya dia bukan kata milik bahasa Indonesia, tapi diserap dari bahasa di luar bahasa Indonesia. Nah, penyerapan tentang kata dalam bahasa Indonesia itu ada aturannya nanti. Bagaimana kalau diserap dari bahasa Inggris, bagaimana diserap dari bahasa Arab, diserap dari bahasa daerah. Jadi mohon nanti juga terkait dengan lambang kata, Anda akan melihat ada beberapa cara bagaimana kata itu dibentuk di dalam bahasa Indonesia. Sehingga dengan demikian Anda diharapkan juga nanti membaca atau memahami perihal lambang kata. Selanjutnya pun demikian untuk struktur. Struktur pun ada struktur nanti yang mengatur untuk lambang bunyi, struktur untuk membentuk kata, ada struktur bagaimana kata itu disusun sehingga menjadi kalimat, bagaimana struktur arti. Nah, arti juga ada strukturnya itu. Dengan melihat satu lambang kata, ketika kita kaji dari kajian struktur, maka muncullah arti berbeda. Bisa nanti struktur dikaitkan dengan lingkungan sosial, lingkungan budaya. Nah, itu nanti akan membedakan lambang arti bermacam-macam. Ya, jadi mohon Anda pelajari juga nanti perihal lambang arti. Bagaimana sebuah kata melambangkan arti. Nah, arti atau makna nanti ada makna denotatif, makna konotatif. Nah, jadi itu banyak sekali. Andaikan Anda nanti mulai mendalami tentang lambang arti. Kemudian juga penulisan dalam bahasa Indonesia juga unik gitu. Ada yang artinya sama, dituliskannya berbeda, atau sebaliknya ada artinya tulisannya sama, artinya berbeda. Nah, demikian mudah-mudahan pengantar tentang aspek kebahasaan ini dapat Anda jadikan pedoman untuk Anda mengkaji materi lebih dalam. Mudah-mudahan nanti setelah ini Anda bisa melanjutkan untuk mempelajari topik lain yang berkaitan dengan aspek kebahasaan sebagai konsep dasar dalam mempelajari bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan juga pada pertemuan berikutnya Anda masih bisa mengikuti bahasan tentang topik lain. Dan di kesempatan ini, menutup kegiatan ini, tetap saya mengharapkan mudah-mudahan Anda tetap diberikan semangat, diberikan nawaitu, niat untuk terus mempelajari bahasa Indonesia, khususnya terkait dengan konsep-konsep dasar di dalam bahasa Indonesia. Demikian sajian ini, mudah-mudahan memberi gambaran, memberi motivasi bagi Anda untuk mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Maka dengan bahasa Indonesia, mari kita Indonesiakan orang Indonesia dengan berbahasa Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.